Bayangkan, 200 rudal meluncur dari langit malam, mengguncang Tel Aviv dan sekitarnya. Tapi itu baru permulaan. Di balik layar, Rusia, yang selama ini diam, diduga siap bergabung bersama Iran. Bukan hanya dukungan moral, tapi mungkin bantuan militer nyata untuk menghapus dominasi Zionis di Timur Tengah. Apakah ini sinyal perang dunia berikutnya? Dan, benarkah Tel Aviv ada di ujung tanduk? Pada pukul 21 waktu setempat, sistem peringatan dini Israel, yang biasanya hanya menyala saat roket dari Gaza diluncurkan, mendadak aktif di seluruh negeri, dari utara Galilea, pusat Tel Aviv, hingga ke wilayah selatan dekat Gurun Negev. Iran, melalui media resminya dan pernyataan dari IRGC, pasukan Garda Revolusi Islam, secara terbuka mengonfirmasi bahwa mereka meluncurkan lebih dari 200 rudal balistik dan drone kamikaze langsung ke jantung pertahanan Israel. Mereka menyebut ini sebagai operasi balasan keadilan, sebagai respons atas pembunuhan komandan senior IRGC, Sayyid Reza Musafi, yang terjadi di Suriah, dan dituduh kuat sebagai ulah Israel melalui operasi intelijen bersama Mossad. Dalam 20 menit pertama serangan, gelombang pertama terdiri dari drone Shahed 136 dan rudal jarak menengah Zolfagar. Rudal ini dikenal memiliki jangkauan hingga 700 km dan dapat membawa hulu ledak hingga 600 kg. Israel langsung mengaktifkan Iron Dome dan Arrow sistemnya. Namun, berdasarkan bocoran dari internal IDF, setidaknya 12 rudal berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam dekat instalasi militer di Dimona, Haifa, dan juga di sekitar Tel Aviv. Ini menjadi momen langka di mana Iran secara terang-terangan menyerang Israel dari wilayahnya sendiri, tanpa menggunakan proksi seperti Hezbollah atau milisi di Suriah dan Irak. Serangan ini bukan hanya simbolik. Berdasarkan citra satelit terbaru, beberapa infrastruktur vital Israel mengalami kerusakan signifikan, termasuk radar pertahanan rudal di Negev Barat, pos komando militer cadangan di dekat Tel Aviv, dan 2 fasilitas komunikasi militer di Yerusalem Timur. Meski IDF mengklaim 95% rudal berhasil dicegat, fakta di lapangan menunjukkan 4 warga sipil terluka serius. 2 tentara Israel dikabarkan meninggal dunia, dan sebagian besar aktivitas penerbangan sipil ditunda hingga 48 jam. Yang membuat dunia makin tegang adalah laporan intelijen Eropa yang menyebut bahwa serangan ini sudah dikomunikasikan kepada Rusia beberapa hari sebelumnya. Bahkan, ada dugaan bahwa sistem navigasi satelit militer Rusia, yaitu GLONASS, digunakan untuk membantu meningkatkan akurasi rudal Iran. Sumber dari Pentagon menyebutkan bahwa Rusia mungkin tidak memberi persetujuan eksplisit, tetapi mereka tidak mencegah Iran dan tidak memberi peringatan kepada pihak Barat. Beberapa tanda keterlibatan Rusia secara tidak langsung antara lain, aktivitas militer Rusia di Suriah yang meningkat drastis, pergerakan pasukan udara Rusia yang terdeteksi di pangkalan Khmeimim, serta adanya pengalihan jalur sinyal satelit yang biasanya digunakan untuk mendeteksi peluncuran rudal. Kondisi ini langsung ditanggapi oleh juru bicara Israel dengan pernyataan keras, siapapun negara yang membantu musuh kami akan ikut bertanggung jawab atas kehancuran yang akan kami balas. Amerika Serikat merespons dengan cepat. Presiden Biden langsung menggelar rapat darurat dengan Dewan Keamanan Nasional dan berjanji akan mendukung pertahanan Israel tanpa syarat. Pasukan Amerika Serikat di wilayah Teluk juga diperintahkan untuk siaga penuh. Beberapa kapal induk mulai mendekati wilayah Laut Mediterania Timur. Di sisi lain, China dan Rusia menolak memberikan kecaman langsung terhadap Iran. Bahkan, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut bahwa Iran berhak membela diri dari agresi Israel di kawasan. Sebuah pernyataan yang memperjelas perubahan geopolitik di Timur Tengah. PBB menggelar sidang darurat, namun veto dari Rusia dan China membuat pernyataan bersama tidak tercapai. Dunia terbagi. Akibat serangan ini, saham-saham utama di Bursa Tel Aviv anjlok hingga 8%. Bank Sentral Israel mempercepat pembelian mata uang asing untuk stabilisasi shekel. Ribuan warga Israel di wilayah utara dan tengah mengungsi sementara,
Sekolah-sekolah dan transportasi publik dihentikan di beberapa zona merah. Media-media lokal Israel bahkan menyebut malam itu sebagai malam paling gelap sejak Perang Yom Kippur. Dalam sejarah konflik modern, kita jarang melihat negara berdaulat menyerang langsung negara lain dengan ratusan rudal. Tapi kini, Iran melakukannya. Lebih dari 200 rudal meluncur dari tanah Persia ke langit Israel. Dan inilah momen yang membuat para analis militer dan politik global tidak bisa tidur semalaman. Apakah ini hanya permulaan? Dan apakah Rusia sedang bersiap untuk turun langsung ke medan Timur Tengah? Selama lebih dari 20 tahun, Iran memanfaatkan milisi proksi seperti Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman dan kelompok milisi Syiah di Irak dan Suriah untuk melawan pengaruh Israel dan Amerika. Namun kali ini, mereka bertindak secara langsung dari wilayahnya sendiri. Apa artinya? Ini adalah perubahan doktrin militer Iran. Mereka bukan lagi sekadar negara sponsor perlawanan, melainkan negara pelaksana. Iran menunjukkan bahwa mereka tidak takut lagi terhadap serangan balasan langsung dari Israel ataupun Amerika Serikat. Ini mengirim pesan ke negara-negara Arab yang selama ini menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords. Kami masih kekuatan yang harus dihitung, dan kami tidak bermain sembunyi-sembunyi. Lebih dari itu, serangan ini bukan hanya tentang balas dendam atas kematian tokoh IRGC. Ini adalah tes kekuatan. Meski tidak ada pernyataan resmi bahwa Rusia terlibat, semua tanda geopolitik menunjuk ke arah Moskow. Berikut adalah fakta-fakta yang diperhatikan para pengamat intelijen. Rusia saat ini sedang membutuhkan pembalikan kekuatan global, karena sedang terjepit di Eropa Timur oleh NATO. Iran dan Rusia memiliki koordinasi strategis di Suriah selama bertahun-tahun. Mereka berbagi pangkalan, rute logistik, dan informasi intelijen. Rusia disebut-sebut meminjamkan sistem navigasi GLONASS ke Iran untuk memperkuat akurasi rudal balistik dalam serangan ke Israel. Lebih dari itu, Rusia berkemtiaga agar perhatian Barat terpecah. Jika Amerika Serikat sibuk di Timur Tengah, maka Ukraina akan lebih leluasa dihadapi. Tapi ada satu skenario yang lebih besar. Serangan Iran ke Israel dan sinyal diam Rusia mulai membentuk poros kekuatan global baru. Poros Timur Iran, simbol kekuatan anti-Zionis dan pemimpin Syiah global. Rusia, pemegang kekuatan militer konvensional besar dan nuklir. Suriah, Irak, Lebanon melalui Hezbollah menjadi basis milisi regional. China, secara tidak langsung meski tidak terlibat militer, memiliki kepentingan ekonomi besar untuk menjaga Timur Tengah tetap tidak pro-Barat. Lalu, ada blok Barat Israel sebagai mitra utama Amerika Serikat dan benteng Barat di Timur Tengah. Amerika Serikat, pelindung utama Israel secara militer dan politik. NATO, meski tak bersatu suara, tetap memiliki pangkalan dan pengaruh di kawasan seperti Turki, Yunani, dan Siprus. Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan sebagian Arab Saudi diam-diam bersimpati pada Israel, tapi terjebak dalam diplomasi kompleks. Dalam kondisi seperti ini, setiap salah kalkulasi bisa berubah menjadi perang regional penuh yang tak terkendali. Israel dikenal tidak akan membiarkan serangan besar tanpa respons. Bahkan sejak era Golda Meir dan Moshe Dayan, prinsip pertahanan mereka adalah balas dengan skala lebih besar dari yang diterima. Ada beberapa opsi yang kini sedang dipertimbangkan. Serangan udara ke fasilitas nuklir Iran, termasuk Natanz dan Fordo. Mengaktifkan pasukan elit untuk operasi rahasia di wilayah Iran. Melibatkan Amerika Serikat dan Inggris dalam operasi multinasional terbatas. Menggunakan kekuatan nuklir taktis, yang merupakan opsi naik di ekspernatis. Nambas risikonya. Jika Israel menyerang Iran secara besar-besaran, maka Hezbollah akan membuka front baru di Lebanon Utara. Houthi di Yaman bisa menyerang jalur perdagangan dan tanker minyak. Irak Selatan yang kini banyak dikuasai milisi Syiah bisa membatasi pengaruh Amerika Serikat. Dan Rusia, bisa ikut bermain secara terbuka sebagai pelindung stabilitas regional. Dewan Keamanan PBB tidak bisa menyepakati resolusi bersama. Kenapa? Karena Amerika Serikat dan sekutunya ingin mengecam Iran, sementara itu China dan Rusia ingin mengecam Israel. Hasilnya, buntu. Dunia hanya bisa menonton sambil berdebat. Uni Eropa juga terpecah.
Prancis dan Jerman menyerukan deeskalasi tapi tetap menjual senjata ke Israel. Sementara itu, negara-negara Muslim terpecah antara yang mendukung Iran dan yang memilih diam karena hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Ada 4 kemungkinan skenario ke depan. Pertama, eskalasi penuh serangan balasan Israel menghancurkan fasilitas Iran, lalu Rusia menyuplai senjata aktif ke Iran, dan akhirnya terjadi perang regional Timur Tengah. Kedua, perang dingin Timur Tengah, di mana semua pihak memperkuat aliansi tapi tidak bertempur langsung. Iran terus menyerang lewat proksi, dan Israel menjadi lebih agresif di perbatasan. Ketiga, perundingan rahasia, ketika Amerika Serikat dan Rusia menekan Iran dan Israel agar menahan diri. Gencatan senjata diam-diam terjadi, tapi semua tetap siaga perang. Keempat, terbentuknya blok baru Timur versus Barat, di mana Timur Tengah jadi panggung baru konfrontasi kekuatan global, dan dunia kembali ke kondisi seperti Perang Dingin, tapi versi multipolar. Jika selama ini banyak yang mengira Perang Dunia Ketiga akan dimulai dari Ukraina, bisa jadi itu salah. Bisa jadi, perang global berikutnya justru dimulai dari serangan ke Tel Aviv, didukung dari Teheran, dan disetujui diam-diam dari Moskow. Ini bukan sekadar konflik antar negara. Ini adalah ujian bagi tatanan dunia. Siapa yang memegang kendali, dan siapa yang tinggal menghitung mundur ke titik kehancuran.